Masih di Dimas Maswadi YouTube channel. Nah, konten kali ini ya, saya akan membagikan pengalaman kepada masyarakat ya, khususnya peternak ya. Dosen itu tugas utamanya adalah Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu meneliti, mengajar, dan mengabdi. Nah, salah satunya adalah mengabdi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Tahun ini kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, di lahan gambut. Nah, di sana pada saat kita melihat situasi masyarakat itu kepengennya bagaimana ternak yang mereka pelihara itu bisa sehat, gemuk dan sebagainya, dan bila dijual ya itu harganya mantap. Nah, hingga ya punya ide nih ya, ide bagaimana caranya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengolahan pakan ternak ya berbahan baku lokal. Nah, artinya kami tidak bisa bekerja sendiri karena basic saya adalah dosen agribisnis sehingga harus berkolaborasi. Nah, narasumber kali ini saya mengambil salah satu dosen di prodi peternakan yaitu Bro Rahmat. Apa kabar Bro Rahmat? Alhamdulillah sehat bang. Oke, tolong kenalkan siapa Bro Rahmat ini sebenarnya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Rahmat Perkasa Harahap. Saya dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Nah, sehari-hari gimana nih? Ngasih makan ternak atau gimana ini? Iya betul. Jadi keahlian saya fokusnya pada ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Jadi memang berkaitan dengan pakan dan juga kebutuhan nutrisi ternak. Seperti itu bang. Nah, tidak jadi pemberian nutrisi itu tidak hanya manusia harus sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, tetapi ternak juga itu harus juga diberikan ya. Nah, makanya kita di sini memberikan edukasi ya masyarakat umum ya, baik dia yang ingin memulai usaha peternakan ataupun yang sedang menjalankan. Nah, tonton terus, Bro Rahmat akan menjelaskan bagaimana memberikan nutrisi yang baik dan benar pada ternak kambing dan sapi. Silakan Bro Rahmat. Ya, jadi memang betul sekali Bang Maswadi, kalau ternak itu salah satu usaha yang krusial adalah di pakan. Dimana pakan itu nanti kaitannya terhadap respon ternak ya, baik itu pertumbuhan bobot badannya ya, ataupun nanti produksinya yang mengarah ke misalnya produksi susu. Nah, kemarin kita itu ke ternak sapi dan juga kambing, yang mana tujuan mereka adalah penggemukan. Nah, sehingga pakan ini harus berorientasi pada peningkatan bobot badan, baik itu sapi dan juga kambing. Untuk supaya bobot badannya optimal, dibutuhkanlah pakan yang bernilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Sehingga kemarin kita juga menggunakan bahan-bahan baku lokal untuk membuat konsentrat pakan untuk memacu pertumbuhannya. Nah, Itu. bahan baku lokal tadi saya ini ya kata kuncinya tadi. Nah, bahan baku lokal apa tuh yang kira-kira bisa digunakan oleh masyarakat sekitar ya? Artinya kenapa harus menggunakan bahan lokal supaya efisien lah terhadap biaya? Itu tadi bisa dijelaskan. Iya, selama kita perjalanan menuju desa Sungai Jaga A, itu banyak sekali potensi yang saya lihat. Terutama dari hijauannya, mereka sudah sadar akan menanam hijauan yang berkualitas baik. Ada rumput gajah, ada setaria, bahkan leguminosa seperti gamal, indigo vera, lamtoro juga sudah banyak ditanam di sana. Nah, di satu sisi juga ada produk-produk samping dari perkebunan ya, ada perkebunan kelapa menghasilkan bungkil kelapa, kemudian ada
produksi tahu menghasilkan ampas tahu, ada tepung ikan dari pengolahan ikan ya. Nah, kemudian ada dedak padi dan sebagainya. Nah, ini menjadi potensi lokal yang pastinya ketersediaannya ada terus kalau di daerah tersebut gitu. Jadi memang bahan baku lokal ini supaya ketersediaannya ada dan praktis mudah didapat. Selain itu harganya juga pastinya lebih murah jika di daerah tersebut dihasilkan. Nah, dan juga itu merupakan produk-produk samping baik itu dari perkebunan maupun industri pengolahan yang bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa menekan biaya pakan ya, kita buat pakan sendiri, mandiri pakan ya untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan dibandingkan kita membeli langsung pakan komersil seperti itu, Bang Maswadi. Oke, nah jadi kita mendapat sendiri ya edukasi, artinya sapi itu tidak hanya dikasih rumput saja, rumput bebas ditanam di tempat sekitar kita ya. Nah, karena kita lihat peternak-peternak hanya cukup memberikan rumput dan selesai. Nah, ternyata ada ilmu nih ya, artinya pemakaian konsentrat ya yang memang sudah ada ya, kemudian ditambah dengan limbah-limbah organik tadi kan seperti bungkil kelapa, ampas tahu, ya kemudian serbuk-serbuk ikan gitu ya. Tadi konsentrat itu kan ada juga menggunakan ini ya namanya E4 ya. Nah E4 itu kan dua jenis ya, Bro Rahmat. Ada yang kuning, ada yang coklat. Itu kalau untuk ini pakai gunakan yang mana nih? Ya, kalau di peternakan E4 itu pakai yang warna coklat, yaitu fungsinya sebagai probiotik karena mengandung bakteri-bakteri asam laktat yang berperan nantinya dalam meningkatkan penyerapan nutrisi pakan di dalam saluran pencernaan ternak. Jadi kita pakai yang berwarna coklat. Oh, berwarna coklat. Oh, berarti juga seperti kita manusia, ya kan? Kalau dia E4 warna coklat itu untuk ternak, nah kita supaya makan yang bakteri apa kayak bakteri itu ya, Yakult. Yakult yang kita minum. Nah, ternyata masing-masing itu sudah punya tujuan masing-masing. Yakult itu diciptakan untuk kita seorang manusia. Jadi E4 warna biru itu untuk ternak, coklat ya, coklat. Kemudian E4 yang kuning itu untuk pertanian ya, seperti itu. Nah, jadi menambah ilmu juga bagi saya sendiri ya, kemudian juga kepada sahabat Dumai saya ini. Nah, untuk bagian-bagiannya atau komposisinya itu nanti akan kita sajikan ya dalam suatu slide sendiri ya, Rahmat ya. Nah, seperti itu. Kira-kira apa yang dilarang ya kalau sudah jadi itu kan kita berikan kepada ternak ya. Jadi yang tidak dibolehkan ternak yang seperti apa? Seperti itu. Jadi memang dalam usaha peternakan ruminansia, khususnya kemarin kita sapi dan kambing, itu peternak itu harus punya program dan tujuan tertentu. Jika tujuannya adalah penggemukan, ya, maka itu bisa kita tingkatkan dengan mengkonsumsi pakan konsentrat lebih tinggi porsinya dibandingkan hijauan. Nah, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan saja, tergantung target dari bobot badan yang diinginkan oleh peternak. Nah, di luar tujuan dari penggemukan ya, artinya tujuan untuk perkembangbiakan, nah itu cukup sebenarnya nutrisi itu terpenuhi dari hijauan yang berkualitas baik ya. Di sana kemarin ada rumput gajah ya, ada rumput setaria, bahkan leguminosa indigofera, gamal itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi supaya dia bereproduksi berkembang biak dengan baik ternak tersebut. Nah, kalau diberikan konsentrat dengan tujuan perkembangbiakan itu akan berdampak terhadap penggemukan yang terlalu besar gitu. Jadi hewan yang dikhususkan untuk perkembangbiakan itu tidak boleh terlalu gemuk. Nah, nanti akan menyebabkan sulit dalam reproduksi, baik itu nanti bagi yang betina bunting maupun nantinya melahirkan. Sehingga tujuan konsentrat ini lebih ke target untuk penggemukan dan pertumbuhan bobot badan yang optimal. Konsentrat juga bisa diberikan bagi ternak-ternak yang sakit. Jadi kalau sakit ya sama halnya kita dengan manusia ya, diberikan gizi yang baik ya untuk mempercepat pulih. Begitu juga dengan ternak, itu bisa diberikan pada kondisi-kondisi sakit. Jadi seperti itu.
konsentrat itu untuk pertumbuhan bobot badan dan juga kondisi ternak yang sakit seperti itu. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Rahmat atas penjelasannya, sehingga diharapkan kepada peternak ya dapat bisa mempraktekkannya, ya dapat melakukan supaya ternaknya sehat ya. Jadi perlu diingat, jadi kalau memang untuk perencanaannya untuk menjual ya itu perlu 4 sampai 6 bulan, sehingga setiap harinya itu harus diberikan pakan tersebut. Oke, terima kasih pada Bro Rahmat ya. Bagi peternak yang ingin ya atau petani yang lain ingin kami hadir untuk praktek tuh, silahkan ya bisa menghubungi di nomor yang ini. Terima kasih. Hari ini kami sudah memberikan edukasi. Tunggu di season yang berikutnya ya. Ada banyak hal-hal yang perlu ditonton ya. Kembali lagi, jangan lupa tonton di channel YouTube saya, subscribe dan kasih komen. Terima kasih.